Prokasma, program podcast kita semua. Halo Sobat Prokasma di seluruh Nusantara, balik lagi di Prokasma episode ke-47. Oh ya, 47 di bulan Maret ini. Waduh, ini bau-bau filmnya udah mulai ini kerasa ya. Udah 2 minggu lagi nih. Kedua, iya, 2 minggu lagi. Dan di sini kita kedatangan bintang tamu yang nggak diduga-duga juga dari mana Om? Katanya menteri mana ini? Menteri Pencitraan, Pendidikan dan Kebudayaan dan Lingkungan. Menteri Pencitraan, Pendidikan dan Kebudayaan Lingkungan. Jadi aplaus dulu. Menteri Pencitraan dan Pendidikan Lingkungan Hidup ya. Ini maaf ya, saya menggunakan pengeras suara ya. Suara. Saya jangan ditangkap gitu ya, karena suara saya maaf seperti suara tit. Jangan ditit. Coba ditit ya. Ini pada pembukaannya Belum baru aja. Pembukaan udah gerah. Baru pembukaan kita udah dicepokin dengan gerak-gerak nih. Udah out of topic nih. Kita masih tetap di ngobrolin film hari ini. di Prokasma episode ke-47 ini. Nanggung. Kalau kemarin kita ngobrolin tentang film Penyalin Cahaya. Kemudian untuk hari ini kita bakal ngobrolin apa nih kira-kira film? Kita reverse ke tahun 1950 ya Om Asyid. Kayak film siapa yang film pembuat pertama di Indonesia tuh? Ya. Nah, sebetulnya gini, kita bicara dulu film pertama di Indonesia. Ya. Film pertama di Indonesia itu tahun 1920. Betul. Tapi yang bikinnya bukan orang Indonesia. Oh iya, yang orang Belanda. Si buta ya? Bukan. Cilutung Kasarung. Ya. Terus kalau pertama Indonesia itu yang 5 tahun setelah merdeka bukan ya? Kalau nggak salah sama Ismail Marzuki. Bukan. Sama-sama Ismail ada sama-sama Ismailnya. Sama-sama ya. Ada berita apa hari ini? Di kita ada Fahmi Ismail, di sini ada Ismail Marzuki ya. Iya, itu dia. Usmar Ismail. Ismail. Udah diganti namanya. Enggak, dari dulu. Masih dulu. Jadi saya taunya penulis. Iya, sastrawan juga dia. Iya. Pak Usmar Ismail ini bikin film yang pertama kali dan mengklaim Ya. bahwa ini adalah film Indonesia pertama. Wayo. Masuk dititnya tempeku. Oke, balikan ke Usmar Ismail. Film pertama tahun 50 nih ya? Tahun 50 ya. Ya. Tahun 50 membuat film pertama Darah dan Doa. Dan itu kalau nggak salah yang menceritakan tentang perjuangan tentara ya. Perjuangan tentara, asmara sama asmaranya kalau nggak salah sama orang Jerman kalau nggak salah tuh. Iya, luar. Berdua Pak, orang Jerman sama orang Cicahem kalau nggak salah. Jermannya tapi bukan Troman Cakar ya? Lain dari ujung Berung lain. Ya, deket ke Bogor lah. Puncak gitu. Jadi sinopsisnya itu berceritakan tentang seorang pejuang yang namanya Sudarto ya kalau nggak salah. Ya itu dia itu. Itu ada saya pernah lihat, lupa lagi. Kalau nggak salah ada menceritakan tentang perlawanan peperangan antar saudara ya kan. Iya. Kalau nggak salah yang berangkat dari Jogja terus Siliwangi itu kan ya. Tragedi. Dan namanya bukan Darah dan Doa sebelumnya. Apa tuh? Tapi Long March of Siliwangi. Long March of Siliwangi. Tapi ditentang dia. Terus itu juga pernah jadi itu kan Pak, pernah jadi permasalahan, dicekal, nggak boleh ditayangin juga. Kenapa tuh? Karena dianggap katanya, saya pernah baca sama pernah sepintas gitu. Karena dianggap kayak kurang menjaga image seorang tentara. Iya. Padahal menurut saya itu tuh keren gitu. Dimana menceritakan tentang seorang manusia bukan tentang seorang prajurit. Dimana seseorang manusia itu dia terbawa personal ya. Terbawa dengan arus asmara. Hatinya. Terus sama dia harus dihadapkan di situasi
melawan saudara kan, Ya. perang saudara. Kalau Sudarta boleh bernyanyi, dia akan bernyanyi seperti ini. Gimana? Tentara juga manusia, punya rasa, punya hati. Itu benar kan kayak gitu Benar, kan ya. kalau nggak salah, Iya. ya. Terus itu pernah sempat dicekal, dilarang. Terus sama media sensor juga pernah kan ya. Iya. Media sensor. Padahal itu keren gitu kan. Tapi setelah film itu produksi dan sampai sekarang bahwa 30 Maret pada saat pertama kali ditayangkan, betul. dijadikan sebagai hari film nasional. Gitu. Itu 30 Maret itu selain Produksi, ya. pertama kali ditayangkan juga pertama kali syuting kan ya Pak ya? Ya. Ya. Dan Kalau- yang itunya lalu nih kan dengan budget 30.000. Ya 30.000 zaman segitu, zaman tahun 50 itu sama dengan 30 juta. Oh anjir. 30 juta. Mana can ngalaman sih bakal 500 perak ke SD-nya Pak. 500 perak saya mah 100 perak. 100 100 perak ya boga duit 5 perak bisa beli GP 5 di kucuran bumbu Bumbu ieu, kacang. bumbu kacang 5 perak gitu. 5 perak. 5 perak. Saya nggak ngalamin Pak zaman sekarang kan zaman era tetap muka teh. Ayeuna mah 100.000 ge 3.000. Ayo mah daring mah. Oh, era Kayak- daring Pak. bener lah. Nggak ngalamin ngecot, nggak ngalamin Tawuran ke daring ya? tawuran ke daring. Ya, tawuran ke daring. Coba we barudak aya namanya ke sekolah udah naik motor palus-alus ini urang mah bareta kan leumpangnya. Leumpang sabaraha kilo coba tah. Aya meureun leuwih ti 5 kilo mah. Hasilna nyari suku. Berakanya mau ngalaman balik sekolah sepatu di teng-teng. Tapi di kampung-kampung masih kena aya nu kos Aya, kitu. bener, Aya bener. kene, aya Aya, kene. kalau di ruang hidup pasti ada. Gitu. Menjaga keaslian misalnya. Betul. Ini cewek mal aya balik sekolah neng teng sepatu mal aya. Mau di Kuningan gitu. Wah, kuningan. Soalnya anak mah gitu ya? geus paranas, geus loba eta apa loba aspal. Aspal. gitu. Padahal aneh gitunya. Negara kita tuh negara subur, tapi kenapa tanahnya di aspal? Nah, itu dia. Jadi nggak subur lagi. Nggak subur lagi. Resapannya nggak ada. Iya. Drainasinya. Tapi kalau di aspal itu jeblok nantinya. Iya, jeblok karena si sukuna teh gini mang. Karena ada pokil kan mang esek lah ieu. Sarana transportasi tidak akan bisa berjalan, jeblok. Jeblok ya. Tapi biarkan Biar mang di, ke lewat gitu. kan aya dina ieu teh ada rencana tata ruang. Oh, Nah, iya. ieu di dieun ke di aspal jalan-jalan transportasi. Inu ieu dibiarkan jadi leuweung gitu. Dibiarkan jadi leuweung. Tapi Tapi memang gitu rencana tata ruang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika sudah ada duit. gitu. Ini kan naon-naon we. Film we ngomongin film we. Ini karena terpengaruh oleh sosok ini ya, menteri apa namanya menteri Pencitraan. pencitraan ini ya. Oke. Tadi sekilas tentang Ismail Marzuki lagi. Usmar Ismail. Aing mah Ismail. Ismail ya. Literasi digital ya, tentang literasi digital. Oh, ya. Tadi Coba. sepintas tentang literasi digital. Kalau cerita kan tadi udahnya. Ya. Udah. Cika bayang tuh produksi tahun 50 harita. Ayeuna kan tinggal treat pencet jalan gitu kan kemana. Make HP. Bayangkan ayeuna Barreto make roll. Make roll. Pak, saya pernah baca ya. Kamera nage beratnya 12 kilo. Kabayang tuh nya keur nyeting Keur nyeting tembakan gitu. Wah, keur nyeting nya bola. Kan jalannya jeblok. Jeblok. Wah, jebret katinggang we. Wassalam. Keur mah ninggal nanti pemeran utama. Pemeran utama nanti patuh. Kia atau gini kia. Aduh agak. Tuh, lamun aya adegan nu lompatan kabayang. Adegan nu lompatan 12 kilo anjing. Tapi benar kabayang si lamun kameramena sadat sawak mah sabapal gitu. Oh, masih kena ieu nya masih kena. Lamun ngasawak orang enteng. gitu lamun urang gitu anjing 12 kilo nya 4 kilo apa 4 izin tabung ieu lah anu hejo ya. Beban hidup orang we berat nya kata mah mau beban kameranya 12 kilo kabayang. Tapi keren eta film baheula gitu nya. Bener. Salutna film baheula bisa berkarya dengan keterbatasan. Gitu. Sekarang ayeuna mah make HP we ge bisa nyeun kameranya nya. Bisa nyeun film. Bisa Bisnya apa? Apa bisa nyeun kamera mah ya tahu dikasihna. bisa nyeun film gitu nya. Boh make non anu ayeuna teh Pak Ken Master boh naon. Kayak master tuh di endorse. Capcut. Tuh di endorse. Capcut. Belum. Ada apaan? Man sampai keren juga tak keren. Kemarin juga Pak rumah film Apandia pernah Di ikut Makasih, pernah ikut ngadain event bikin
film dari HP ya. Untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Smartphone, short film festival. Ya, Ruang Hidup juga ngirimin. Terus tapi yang menangnya tetap sih Mantra Sungai, Mantra Sungai. Apa ya? Mang. Soalnya menang Ruyung Temilu, Ruang Hidup pasti menang. Kurang bakal potong klik Ruyung, kurang ini Mang Ruyung kurang. Ketik Mang Ruyung ngetik Milu, kamari di Karinding Ruyung menang deh. Cek Mang Ruyung kemarin gedarkeun tenan. Hah, gedarkeun. Mana itu kemarin teh? Edankeun pokoknya awal. Edan memang Biasa proyek nuklir. Panaskeun. Ayo banyak menang di Mang Ruyung. Tapi geus ngelehan gitu nanya. Tapi penting ayeuna eleh penting ayeuna. Eleh penting. Akarang ya tadi. Asup 3 nominasi ka 3 ti Cimahi nya. Cimahi terus nu kadona ti Jakarta ti mana? Disandingkeun teh jeung Ke katilu urang Karinding Ruyung, nu mana teh Cimahi deui we. Cimahi deui. Saya eleh Karinding Ruyung kana eleh. Biasana urang mah elehna teh gara eleh ku nu teu narima biasana. Gitu bener. Maaf. Salam dikit teh. Salam sinema. Gitu. Geus eta mah geus deuh. Jadi dia mungkin gitu. Tapi kan itu masuk ke dalam pembahasan perfilman. Ya, maksudnya kan dia unsur perfilman kene. Balik deh karena darah dan doa. Ya, doa. Enak disenggolkeun geuning. Ayo, ya tadi sampai apa namanya? Produksi tanggal 30 Maret. Kabayang produksina atau tadi geus kabayangkeun mau kamera. Jabane hari tamada masih kene can elektronik bener masih muter. Gitu nya. Pajeng lighting nang bener make Petromax. Mahanya. Petromax. Hitam putih itu kira. Lighting we dah sampai orai gelut gitu. Jadi ngobor. Karena syuting nanti di Sukabumi nya apa? Sukabumi. Ini Sukabumi kan. Apa yang kan di urang mah kan lo pakai sawah. Bar syuting deh, ngobor gitu. Ya, tapi udah ngalaman orang kau syuting kawas gitu ngalaman tahun 2003. Survival ya syutingnya. Pasti eta syuting film babi ngepet. Pesugihan. Lain. Keur syuting Mawar Terakhir di Kaki Bukit. Harita di ditu, di mana cenah? Pasir Ciomas. Pasir Ciomas. Harita kan Pasir Kembangnya, Pak, dia teh. Teu poding ngaranna. Jadi harita teh kan adegan nanti di bukit menanam mawar di atas bukit dan kita tidak punya lighting sama sekali. Salah satunya satu patromak dibawa kurang keneh motor di harurungkeun gerung-gerung di tengah leuweung geus cang kurang keneh nyewa ka Mang cik dicewa ka Mang. Tapi apes namun ari ieu nya ari hewan-hewan itu kan moro cahaya kan ka pacokora ya harita. Nah, cokoran ge pada gitu moro Petromax. Tapi tantangan oge nya resepnya gitu. Iya. Amazing oge. Eta tantanganna eta tahun 2003 kabayang nu keur 1850. Ngobor merenya. Damar. Tunggu teh niatna jadi film eta Darah dan Doa kalah jadi film mitis. Cibolang. Jadi film ieu nih. Bang Ebol. Berarti disirah. Aduh lihat teuing sina halus na eta teh urang resep sing ieu euy. Nu eta tenang, ku aing bayar. Eta asli. Bagus. Tong lihat teuing. Siek main deui cenah, tapi duit cenah ge ngomongna teh. Teu boga duit eta. Ngan boga tinggal celana bejeng baju. Eta tahun itu setting tahun. Iya setting 75. Settingnya tahun syuting tahun 2020 hiji. 21 keren. Menang deh. Dia nak ya Mang Ruyung nih. Jadi intina Mang Ruyung teh pembawa keberuntungan. Bener, Mang. Eta. Gitu. Jadi kayak orang mau syuting kayak haritan kayak syuting tangan anu enggak. Udah disebutkan judulnya. Entar. Engke nu setting tahun 50-an ajakan deh Mang Ruyung. Di Mang Ruyung. Menteri ieu ge pasti aya peran yang ieu. Pasti di mana aya Mang Ruyung? Di dia pasti di dia aya. Urang embung peranna anu jadi badut. Iya. Aya. Joker. Ngirahkeun ya wartawan. Aduna. Tapi kan karasanya karasa jadi artis itu kan loba nu meta tanda tangan lain. Tahu loba nu mayokan. Kamari anu
Ada kawan ini tuh Siliwangi. Prabu Siliwangi. Kita ada di sana teh Om. Arya Kamandanu. Iya, udah ebrakan tapi harus apresiasi na aya mah. Sama Anu di udak-udak maung teh. Waktu di Naga Banjaran di Bukit Datar Banjaran. Anak-anak, wih, ebrakan teh pas urang. Pas udah ganjeng maung ya. Itu kiat santang. Benar-benar kiat salah. Cari pas aya naga di batu kuta tinggal mau Pas Naga. Reaksi. Rame cina itu kerpungpelan 7 Dragon Ball. Karena bintang kaseberat. Aing mah. Kayak bikin dia tuh Pak Mang Rujung tapi jadi Avenger kayak gitu. Endgame. Maaf Mang Rujung mah bercanda. Soalnya menang wae nya Mang Rujung. Ruang hidup teh ngan sakali-kalina eta ge 1000. Eta oge dicabut, Pak. Cabut kamari. Geus dengar. Tapi dah Urang mah pemberitahuan Kan kabatur kan miluan. Anu penting mah geus menang plakat jeung geus menang hadiah. Benar. Geus jeung diakui. udah diakui. Benar. Tepuk tangan dulu buat Bonti Cinema dan Rumah Film Apa. Saurang sekalian ngabahas eta beta. Benar. Jadi kieu nya biasana dina festival-festival teh aya sistem kurasi. Benar. Jadi sebelum penilaian masuk ke juri, Dikurasi heula. itu pada dikurasi naon? Syarat-syarat pendaftaran teh. Tah masuk kriteria teh. Kriteria pan saya. Lamun teu asup kriteria lempar. Jadi moal aya film engke anu bermasalah gitu loh. Benar. Itu kalau memang film-film yang kemarin masuk itu bermasalah, berarti tidak ada lewat kurasi. Iya. Langsung dibekeun ka juri kabeh, juri resep menang banget itu. Tim kurasina. Enggak ada tim kurasi kayaknya. Enggak ada. Langsung. Karena tim kurasi sementara di syarat pendaftaran ternyata ada yang menyatakan bahwa belum pernah terpublikasi gitu. Namun misalkan dia tanya Pak, misalkan dipermasalahkan, nanti di awal teh. Benar. Ya, Ada mah pas awarding, pas menang. Geus diumumkeun gitu, geus diumumkeun. Kan tenan kayak orang kirimkeun link naik ka ditu. Ini ada cepu. Main ke ruang hidup ya. Di mana ruang hidup itu tidak menentukan proses kepatuhan. Betul. Tapi Bebas mendahulukan pertukaran pemikiran. Tahun eta pertukaran pemikiran teh digaris bawahi. Gitu, lain masalah kudu patuh, tapi pertukaran pemikiran. Gunakan logika kita. Gunakan logika, akal sehat, kejujuran kan? Kejujuran jujur, mandiri sendiri, terus jangan pernah berharap kepada negara. Yes, ya. Tapi kita tidak boleh berharap dan tidak boleh apa namanya. Mau dapat apa sih dari negara nggak perlu. Mending urang kumaha carana bisa mereka negara kumaha. Ya ngeusi ka pembangunan teh kumaha. Nah, gitu. Jadi urang teh teu we ngarep-ngarep di handap. Urang atuh mere gitu. Urang teu boga duit nya mere we naon we mere kesadaran. Mere gitu. Balik di kana film. Balik di kana film tanya. Kembali lagi ke Ismail Marzuki. Usmar. Tadi teh sampai ke produksi tanggal 30. Ada lagi Pak, saya pernah film lihat ya, tapi tetap garapan siapa? Usmar Ismail itu yang setengah jam di Jogja sama yang Tiga Darah. Benar. Tapi yang Tiga Darah pernah masuk festival film Venezuela apa? Venice lah ya. Venice. Tapi pas si film produksi nu eta nu kekecewaannya. Malam di Jogja sementara ada kekecewaan. Terus mulai awal dari keterpurukan perfilman Indonesia ya. Krisis moneter berarti dia teh. Da film Indonesia ge memang turun naik sampai aya tahun 80-an mah eta film esek-esek tuh merajalela. Bagaikan jamur di musim penghujan, film esek-esek. Lu masih nya esek-esek. Da esek. Yandex itu. Eta bener-bener masa-masa film anu geus teu bermutu lah. Ping-ping dada gitu. Tiga KFC nya. Siga KFC gitu. Tahun 80-an. Naik ratingna kudu gitu, Pak. Nyameureun harita kan tahun masa zaman esek-esek, geus masa zaman esek-esek pindah kana zaman religius. Tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an ayat-ayat cinta. Benar.
tersanjung. Apa tuh? Tersanjung. Sinetron eta. Tersanjung mah labuh tersanjung karena tersandung. Terus katina eta pindah kana horor gitu. Susana nya Pak. Ada Susana. Beri Prima anu zaman-zaman. Atuh eta mah Balik ke tukang. Agak angker ta urangnya. Tapi da kadina ge miluan nongko. Jadi Bener. Warkop DKI. Humor KB, drama KB itu kebiasaan di Indonesia gitu. Hiji ngebeledug nuturkeun namanya. Gundala ngebeledug, Satria Dewa muncul. Ayo nanya Pak, Satria Dewa Gatot Kaca nya kayak coming soon. Coming soon nya. Nu diana maneh? Untuk Oh lain. Dia promosikan film batur gitu. Benar. Tapi garapan saya tak Hanung Bramantio mon. Anjir. Ya, saya tak keren nih. Oh anjir keren saya. Bumi manusia ge halus. Bumi manusia. Hanung Bramantio. Yang nu kamari teh Pak anu 3 hujan gitu. Oh beda. Beda. 3 hujan beda. Sanes Hanung Bramantio eta mah. 3 hujan malah Hanung Bramantio. Pantesan gitu. Canda yang bikin canda. Kembali lagi ke laptop ke film. Nah, ayeuna kan dua tanggal seberapa teh? Ayeuna tuh tanggal 11. Tanggal 10 Maret. 20 poe deui nya, 20 deui ke peringatan Hari Film Nasional. Ada Ari rencana mah kan pengen screening deui nya, screening deui pas peringatan 30 Maret teh, tapi ada bisik-bisik tetangga katanya pengen ngadain workshop sama screening gitu. Tapi ini juga belum pasti. Udah hampir mendekati pertengahan bulan, kita belum ada pergerakan dan belum ada persiapan apapun. Ya sabrehna bae lah sieuna teh. Sabrehna. Dina teh ge urang nampak rancapkeun layar tancep urang nonton bareng di dia. Nah, gitu dina. Nu genjreng-genjrengnya bawaan dari barudak urang hidup. Genjreng beludak gitu. Bener kayak itu teh ya. Lain-lain kuliah, eta lain Rusia jeung ieu lain. Untuk kayak pas acara malam Selasa, misalkan nu genjreng-genjrengna TMR gitu. Coba. Alhamdulillah teman-teman kita nonton Reji lah gitu. Reji baru ke 90-an. Upi. Aing mah. Siapa pengalaman? Mana lahir tahun seberapa? Orang mah tahun 2000. Tahun 2000-an Pengalaman. Cuman sekadang beranda teh aya. Pengalaman film Gairah Panas pengalaman. Komo ya. Beranak dalam kasur. Zaman-zaman tapi Pak zaman-zaman puncaknya perfilman Indonesia ke zaman tahun 2000-an gitu nya pas meledak. Zaman tahun berapa? Jeung garapan saha? Ari saya mah nganilainya pas ke tahun 2000-an, 2002 sampai 2000 sampai 2005-an eta teh. Film Gi. Eta mendobrak pisan pangsa pasar film saat itu gitu. Jadi ketika pangsa pasar yang hanya mengedepankan komersil, hiburan tanpa ada pesan moral apapun, film Gi itu muncul dengan idealismenya dan bisa diterima masyarakat pada saat itu gitu. Garapan Joko Anwar. Joko Anwar. Garapan Joko Anwar. Janji Joni, sorry bukan Gi, Janji Joni. Janji Joni 2005. Bukan Gi mah bukan Joko Anwar, bukan. Joko Anwar keren. Banyak karya buku lagi banyak. Gitu. Nah, enak menurut kalian nih 30 Maret 2022. 30 Maret tahun 50, 30 Maret tahun 2022. Film urang teh geus kawas kumaha jeung di Kuningan kawas kumaha sih? Pergerakan. Dia kan lebih banyak di lapangan. Lama di lapangan gitu tentang perfilman gitu. Kalau saya pribadi sih kan baru sekarang ya Om ya. 3 tahun sekarang ini melihat adanya pergerakan di komunitas-komunitas Kuningan itu baru tahu sekarang, dan itu tuh udah ada dari dulu, cuman melihatnya itu kayak antusias lah gitu. Ada satu udah dibikin ada wadah nih gitu. Apalagi kan sekarang ini kita udah ada forum film Kuningan, dan di situ kan kita bisa sharing-sharing langsung gitu, terus bikin project juga bareng-bareng gitu. Jadi kita nggak ngerasa sendiri lah gitu. Itu sih yang saya rasakan. Jadi ada grafiknya cukup signifikan lah, cukup meningkat gitu dari 2 tahun belakangan ini. Soalnya kan saya baru lah gitu, nggak terlalu lama gitu.
Kalau di Indonesia segini Indonesia. Untuk Indonesia nya gimana? Di Indonesia film. Iya. Di filmnya itu cukup menariknya itu dalam artian selalu memunculkan genre-genre yang baru dari kan kalau dari tahun sebelumnya di tahun 2019 kalau nggak salah kan KTI 2020 bener nggak Pak? Iya itu 2020 2021 sampai dengan yang kemarin itu ya itu selalu memunculkan itulah gaya baru betul itu gaya baru nggak stuck di situ aja itu sih yang saya rasakan di Indonesia. Kalau menurut pandangan dari Menteri Pencitraan lingkungan kesehatan atau apalah ini gimana toh? Kalau pertama lihat di Kuningan dulu ya. Di Kuningan respect kepada pemantiknya Pak. Soalnya emang udah ada dari dulu, cuman karena pertama kurang pemantik, terus kedua mungkin karena kurangnya komunikasi ya. Jadi baru terjalin sekarang jadi baru sekarang nih mulai ada gitu bermunculan. Karena apa? Karena ada satu pemantik ya, salah satu pemantiknya itu dari RFA Rumah Film. Bukan hanya saya sebetulnya. Salah satu. Terus dari anak-anak Lens Art juga, terus Kang C Bagus terutama. Kang C Bagus keren anjir. Kang C Bagus. Terus yang lebih kerennya itu dari yang pemantik itu tuh ngerangkul generasi gitu. Pak, jadi enggak pelit ilmu, jadi enggak harus jadi tidak selalu mendahulukan komersil. Yang saya keren itu yang saya baca ya, karena saya juga salah satu pernah ikut kerja bareng, terus setiap ada acara alhamdulillah ya saya menjadi tamu tidak diundang. Seperti sekarang ini kan ujung-ujung Cuman kan saya ikut memantau perkembangan gitu ya. Kerennya itu salah satunya itu bahkan enggak mengkomersilkan, bahkan kebanyakan nih saya yang melihat sendiri gitu ya, kadang-kadang ketika bapak ngajarin anak-anak, bapak yang ngasih makan anak-anak gitu. Anak-anak mah bayaran SPP satu sekali eta ge da asakola lain ke bapak. Ya benar tuh. Kebanyakan kan yang keluar yang budget segala macam, padahal bapak yang ngajar ilmu, yang ngajar ilmu. Itu mungkin bukan bapak aja ya. Banyak teman-teman yang lain khususnya yang berkegiatan di perfilman di Kuningan gitu ya. Hampir semuanya seperti itu ya. Untuk mau jalan. Lamun sepiat misalkan orang mikir kena duit baik, mau jalan, mau berkarya. Gitu. Duitan enggak mau jadi filmna. Duitan mau jadi filmna. Nah, jadi kudu didobrakna boga duit hayu nyeun gitu. Daerah teh boga ieu nya slogannya Pak itu teh. Nah, ya sloganna naon, Pan? Kata seni adalah kejujuran, mari berkarya dengan ikhlas. Gitu. Berkarya dengan ikhlas. Tengah harapkeun menang sesuatu dalam bentuk komersil gitu. Dina aya anake jadi bonus. Tina orang geus beresnya bisa dinikmati dengan masyarakat, bisa diterima gitu. Suatu kebanggaan yang enggak bisa dibelinya, Pak. Betul. Benar. Dia urang kian santang yeuh cenah ge. Kemarin udah mau. Juga 1000 main berbudak yang biasa berkegiatan gitu nya. Orang tuh diberi naon, temenang naon yang ngajaran mereka segala macam. Tapi ketika mereka tampil dilihat oleh kedua orang tuanya, wih, bisaan gini udah teh. Orang melakukan hal positif gitunya, keren gitunya. Bisa dalam hal film kan kita bersuara tidak harus kita bersorak-sorak gitu ya. Kita bisa bersuara dengan film, dengan tulisan, dengan segala macam. Visualisasinya benar. Jadi suatu keren, kebanggaan yang emang gak bisa dibeli gitu. Nah, untuk Indonesianya sendiri kumaha tah? Untuk Indonesia ya. Naik turun jeung musiman, Pak. Musiman. Terus sama kalau aktor-aktornya itu asli loba-loba nu keren anjir. Indonesia teh asli. Anu juga berarti kawas ge kan geus internasional. Kawas jeung Jayan. Jeung si eta oge Pak, aya urang hiji ngefans teh manehna teh anu main pegat. Lain. Anu main Vanderland, tenggelamnya Vanderland teh sa. Van der Wijs. 2013. Harjunot Ali. Harjunot. Anu main 5 cm teh. Iya, Harjunot kan ya.
Herjunot. Oh, tutup cucu. Cenah Herjunot. Yang si Reja, Pak. Nya. Si Reja. Reja Arab. Reja Arab. Baraya segala jeung si Reja cenah. Gede di tag. Reja Arab dan Reja Hardian. Hardian. Oh, Hardian. Si Reja. Bising Reja Arab nu. Bawa pada orang main film baru. Asalnya mah film Magic Hibiniu. Abra kadabuk. Yang main dulu. Orang kita pernah syuting bareng Jin Janjun mainnya. Mainnya jadi tuyul. Orang jadi bayul. Oke. Satacana orang pamitan. Ini aku bahasa Sunda ya. Tadi gara-gara kapengaruhan komponen menteri sih ya. Lingkungan hidup budayaan. Cing salam heula tuh ka babaturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada RFA ya. Terus sama teman-teman adik-adik dari Bonti Cinema. Rumah Film Avandi tidak bisa lepas dari Bonti Cinema, dan Bonti Cinema tidak akan ada Bonti Cinema kalau tidak ada Film Avandi. Jadi tetap berkaitan, tetap berkarya, dan tetap jaga karakter ciri khasnya itu Pak, ciri khas RFA. Terus buat teman-teman yang di dunia perfilman juga tetap berkarya walaupun kita juga gak nilai nominal komersil, tetap kita berkarya, kita membuktikan bahwa Kuningan juga anjing edun gitu. Yuk karya jika nu kamari nu mareunangnya festival anjir ieu budak lain budak kuliahannya, budak SMA anjir nya lobana budak-budak SMA gitu nya keren tah gitu. Yang hiji rivalitas itu hanya sekedar di festival, tapi ketika kita berbaur kita tetap sebagai orang Kuningan yang bersatu. Terus itu Bepang. Ya, sok. Orang lanjut ke ini minggu hareup. Minggu hareup ya tentang apa namanya dengan masih dengan ngopi ngebahas perfilman anu eta mah henteu. Darah-darana alur ceritana banyak alur ceritana. Keukeuh aya sok mah. Alur ceritana teh urang dengekeun. Alur ceritana teh anu jadi Sudarta boga baturan si Adam. Nya. Tah Sudarta teh jadi mainna teh Panglima. Geus pas Panglima tuh mainna mimpin pas perang, terus dia terganggu dengan perempuan walaupun dia sudah mempunyai pacar. Itu yang orang Jerman itu kan? Yang orang Jerman. Terus abis itu dia kan jadi dilema mempunyai pandangan dari teman-temannya itu bahwa dia tuh si Ima konsisten gitu. Nah, beres perang selesai, pertama beberapa menit cerita itu membosankan karena melenceng dari awal gitu. Jadi tempugu terus tempat-tempat nan teparugu gitunya. Kadia tak baru pas ada konflik pengkhianatan. Terus sampai akhirnya itu endingnya itu dia ditembak gitu ya. Iya. Ditembak. Sad ending lah pokoknya. Selalu ada pro dan kontra untuk dalam sebuah karya. Betul. Lamun teu kitu malah ya karya. Betul. Jadi lamun orang hayang terjadi kieu nya misalkan orang hayang viral kudu kontroversial kumaha. kudu kontroversial ge nyen viral ya. Hayang viral mah bapak nyen aplikasi geus nipu batur. Eta bisa sampai miliaran gitu ya. Nya anu kamari teh nya. Tapi ayahnya Pak nu teu nyen aplikasi tapi nipu masyarakat nu 100 miliar dari kasus. Dikasuskeun. Eta diberi bonus 4 tahun dicoba tina 10 tahun jadi 4 tahun akhirnya mah genep tahun. Kita genep tahun jadi potong deui 4 tahun jadi tinggal 2 tahun. 2 tahun teh dibere dipotong deui jadi 1 tahun. Geus jadi alasanna naon cing? Alasanna berkelakuan baik. Di mana-mana anu berkelakuan baik mah moal heueuh korupsi ngadahan duit rakyat. Tah eta. Akal sehat main ke ruang hidup. Kan sih. Gas, nah bukan namanya sinopsis gas. Dah gas. Saya tuh mau kepengaruhan tuh. Oke, makasih buat kalian yang udah nontonin ngopi ngobrolin film di episode ke-47 Prokasma hari ini, dan masih ada 2 minggu lagi menuju kita roadshow ke tanggal 30 Hari Film Nasional. Makasih buat Mang Asim Wajid yang udah datang ke sini ya, dan udah nyempetin juga dan memberikan banyak wawasan juga terkait
tentang perfilman. Iya, perfilman. Nah, eta mah wawasan ya, Pak. Ya wawasan lah. Sharing lah gitu ya, ya. Makasih buat kalian juga yang udah nontonin ini, semoga bermanfaat dan didengarkan segala dari kita ngemis, jangan lupa like, comment dan subscribe. Kudu. Gis capek orang ngemis. Jangan lupa like, comment and screenshot. Kalau malah ya, kalau mau boga rekomendasi film teh tinggal cantumkeun we dina komentar ya. Kalau mau adain acara, Pak, tolong bawain tema ini dong, bawain ini. Ya, boleh ya? Boleh. Dari request we, DM boh nu kumaha gitu nya. Makasih. Oke, dadah. Salam sinema.